Ada kabar baru untuk sahabat sayur. Penelitian baru yang dimuat dalam jurnal Proceedings of National Academy of Sciences (NAS) menemukan bahwa senyawa yang ada dalam sayuran berdaun hijau membantu mencegah penyakit hati berlemak non-alkohol pada tikus. Sayuran berdaun hijau, seperti selada dan bayam, mengandung nitrat konsentrasi tinggi, suatu senyawa yang dapat mencegah hati berlemak. Penyakit hati berlemak non-alkohol, NAFLD, atau statosis hati, adalah suatu kondisi di mana lemak menumpuk di hati. Antara 30 dan 40% orang dewasa di Amerika Serikat hidup dengan NAFLD, demikian dilansir dari Medical News Today. Kondisi ini adalah salah satu penyebab paling umum penyakit hati kronis di negara-negara barat. Para ahli juga mengaitkannya dengan obesitas, kelebihan berat badan, dan faktor risiko metabolisme. NAFLD juga dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti steatohepatitis, fibrosis, dan sirosis. Tenaga kesehatan profesional merekomendasikan untuk menurunkan berat badan, membuat pilihan makanan yang sehat, dan melakukan lebih banyak aktivitas fisik untuk mengurangi lemak di hati. Namun, penelitian baru dapat membuka jalan untuk perawatan NAFLD. Sayuran hijau jadi jalan keluarnya. Para ilmuwan di Karolinska Institutet di Swedia baru saja menerbitkan sebuah studi di mana mereka menunjukkan bahwa nitrat anorganik, senyawa yang terjadi secara alami dalam sayuran berdaun hijau, dapat mengurangi penumpukan lemak di hati. Matthias Charlström, seorang profesor di Departemen Fisiologi dan Farmakologi di Karolinska Institutet, adalah salah satu peneliti senior dan penulis penelitian yang sesuai. Charlström dan rekannya mempelajari efek dari suplemen makanan tinggi lemak, tinggi gula barat dengan diet nitrat pada tikus. Mereka membagi tikus menjadi 3 kelompok dan memberi makan mereka masing-masing dengan pola makan yang berbeda. Kelompok kontrol menerima diet normal, sedangkan kelompok diet tinggi lemak makan setara dengan diet barat, dan kelompok ketiga menerima diet tinggi lemak dengan suplemen nitrat. Protein pendamping ini membantu mengatur metabolisme lemak dan glukosa pada tikus. Seperti yang diharapkan, tikus-tikus dalam kelompok diet tinggi lemak bertambah berat dan massa lemak, dan mereka telah meningkatkan kadar gula darah. Namun, semua penanda ini secara signifikan lebih rendah pada kelompok yang juga menerima nitrat. Charlström melaporkan temuannya dengan mengatakan, ketika kami menambahkan diet nitrat pada tikus yang diberi diet tinggi lemak dan gula, kami melihat proporsi lemak yang jauh lebih rendah di hati. Para peneliti juga menemukan bahwa tikus yang menerima nitrat memiliki tekanan darah lebih rendah dan sensitivitas insulin yang lebih baik daripada mereka yang diet tinggi lemak tanpa nitrat. Penelitian sebelumnya, para peneliti menjelaskan, telah menunjukkan bahwa diet nitrat meningkatkan metabolisme sel. Juga disarankan bahwa sayuran berdaun hijau dapat melindungi dari kondisi metabolisme, seperti diabetes tipe 2. Para ilmuwan juga tahu bahwa konsumsi buah dan sayuran yang lebih tinggi memiliki efek positif pada fungsi kardiovaskular. Kami berpikir bahwa penyakit-penyakit ini dihubungkan oleh mekanisme yang sama, di mana stres oksidatif menyebabkan pensinyalan nitrit oksida yang bisa dikompromikan, yang memiliki dampak buruk pada fungsi kardiometabolik, kata Charlström. Para peneliti menjelaskan bahwa komunitas medis masih belum tahu persis senyawa mana yang membuat sayuran hijau begitu menyehatkan. Belum ada yang berfokus pada nitrat, yang kami pikir kuncinya, lanjut Charlström.
Kami sekarang ingin melakukan studi klinis untuk menyelidiki nilai terapeutik dari suplementasi nitrat untuk mengurangi risiko statosis hati. Hasilnya dapat mengarah pada pengembangan pendekatan farmakologis dan nutrisi baru. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengklarifikasi senyawa mana yang bertanggung jawab atas sifat-sifat sehat ini dan untuk mengkonfirmasi bahwa nitrat adalah kunci untuk kesehatan hati dan metabolisme. Sementara itu, tim menyarankan orang untuk mengkonsumsi lebih banyak sayuran berdaun hijau. Sayuran hijau dengan konsentrasi nitrat anorganik tertinggi termasuk seledri, bayam, selada, DLL. Tidak perlu jumlah besar untuk mendapatkan efek perlindungan yang telah diamati, hanya sekitar 200 gram per hari. Sayangnya, banyak orang memilih untuk tidak makan sayuran yang cukup hingga hari ini.